Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tema peripatetisme yang akan menjabarkan sedikit tentang filsafat peripatetisme. Salah satu cabang filsafat yaitu peripatetisme merupakan salah satu cabang filsafat yang berlandaskan pada metode logis Aristotelian yang bersifat diskursif dan demonstrasional. Ciri dari Aristotelianisme ini adalah hilomorfisme yang berasal dari kata heil yang berarti materi dan morf yang berarti forma atau bentuk. Dikatakan bahwa Aristoteles tentang peripatetisme ini itu terjadi karena pengajaran dari Aristoteles yang mengajar dengan cara berjalan dan murid-muridnya itu duduk di rumput. Begitu ketika Aristoteles mengajar itu mengelilingi murid-muridnya, jadi sambil berjalan begitu. Karena itulah dikatakan sebagai peripatetik atau berkeliling atau berjalan atau masya'iyun. Peripatetik sebenarnya mengacu pada murid, yang mana pengaruh dari patetik ini sangat besar bagi Islam, bagi tokoh filsuf Islam. Tokoh filsuf Islam yang terkenal yaitu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lainnya yang merupakan tokoh filsuf yang juga dikenal dengan filsuf peripatetik. Filsafat peripatetik sebenarnya juga tidak dikatakan sepenuhnya murni Aristotelian, karena ini juga termasuk pengaruh daripada Neoplatonisme yang didirikan Plotinus. Jadi tidak sepenuhnya murni Aristotelian. Walaupun di bagian akhir tokoh Ibn Rus mau mencoba membersihkan Aristotelianisme dari Neoplatonisme, tapi yang mana banyak pengaruh pemikiran filsafat Islam adalah Neoplatonisme, sehingga filsuf Islam mengikuti Neoplatonisme, tapi mereka juga tetap ada pengaruh ranah Islam, yaitu Al-Quran. Baik, bismillah. Kita akan mengupas sedikit tentang sejarah peripatetik. Peripatetik sendiri berawal dari Yunani. Ketika ajaran tersebut disebarkan oleh murid-murid Aristoteles atau yang dikenal dengan Helenisme. Next, yang selanjutnya yakni tentang sejarah peripatetik dalam Islam. Sejak masa Al-Kindi, para ilmuwan Muslim sudah bersifat peripatetik, tetapi banyak dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Dalam sejarah filsafat Islam, Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan Islam penganut peripatetik dan juga disebut sebagai filosof Muslim peripatetik par excellence. Tampak sekali ciri-ciri Aristotelian dalam pemikiran-pemikirannya. Namun, orang tak akan gagal melihat besarnya pengaruh Neoplatonisme dalam pemikiran Ibnu Sina. Bukti pemikiran Ibnu Sina yakni penggunaan kata istihad atau pengetahuan dengan Tuhan sebagai puncak pengalaman manusia menggantikan istihal atau kontak. Oke, yang selanjutnya akan
diterangkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan tentang emanasi. Teori emanasi adalah salah satu tema sentral bagi para filosof muslim dalam menjelaskan proses penciptaan alam. Keinginan untuk tidak menodai keesaan Tuhan menjadi landasan filosofis dari teori ini. Menurut para filosof muslim, bahwa yang esa itu cuma satu, sementara yang lain adalah alam yang pluralis. Sedangkan dalam filsafat, emanasi adalah proses terjadinya wujud yang beraneka ragam, baik langsung atau tidak langsung, bersifat jiwa atau materi, berasal dari wujud yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yakni Tuhan, yang menjadi sebab dari segala yang ada. Karenanya, setiap wujud ini merupakan bagian dari Tuhan. Lalu, emanasi sebagai basis kosmologi awalnya adalah Tuhan yang tunggal, tak ada suatu yang lain. Lalu terjadilah emanasi ilahi yang darinya bermulalah proses penciptaan alam semesta. Alam semesta yang tercipta sebagai hasil proses emanasi ini tersusun dalam hierarki, mulai dari Allah yang tertinggi, bahkan melalui batas apapun, melewati wujud-wujud imaterial murni di bawahnya, hingga wujud paling rendah dari bagian material alam semesta. Menurut emanasi ini, wujud Allah sebagai suatu wujud inteligens, akal mutlak yang berpikir, yakni berpikir tentang dirinya sebelum adanya wujud-wujud yang selainnya, secara otomatis menghasilkan, yakni memancarkan akal pertama, al-akal al-awal, sebagai hasil proses berpikirnya. Menurut sebuah diskusi, Allah SWT berfirman, yang pertama kali aku ciptakan adalah al-akal, sang akal. Pada gilirannya, sang akal sebagai akal berpikir tentang Allah, dan sebagai hasilnya terpancarlah akal kedua. Proses ini berjalan terus hingga berturut-turut terciptanya akal ketiga, akal keempat, dan seterusnya hingga akal ke-10. Akal 10 ini adalah akal terakhir dan terendah dalam tingkatan-tingkatan wujud di alam imaterial. Pertanyaannya, mengapa proses emanasi berhenti pada akal 10? Jawabannya jauh dari rumit. Hal ini hanya terkait dengan perkembangan astronomi pada era filosof muslim masa itu, yang didominasi oleh pandangan Ptolemeus. Dalam astronomi Ptolemeus, planet-planet dipercayai berjumlah 10. Untuk menghasilkan 10 planet itu, akal pun dibatasi hingga berjumlah 10. Dan sudah tentu pandangan seperti ini sekarang sudah usang.